Halo, kembali lagi bersama Narasi Bestari. Saya nggak sih yang namanya weton? Saweton kan kayak gitu bisa dibilang musyrik atau apa gitu ya. Kalau orang lain sendiri kan kita nggak tahu ya. Ada yang bilang percaya dan ada yang bilang enggak gitu. Kalau aku sih ya percaya apa nggak percaya ngikutin aja sih gitu. Percaya nggak sih sama weton? Percaya nggak percaya sih kak. Ayo percaya percaya wae nek jadi orang Jawa ya tetap percaya. Apa ya, normal aja di sana untuk percaya sama weton atau hal seperti itu sih kak. Saya orang Jawa, kebetulan saya juga percaya sama hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Bestari. Bersama saya Cintami Budi Pertiwi. Hari ini kita kedatangan dua laki-laki tampan dan rupawan alias dua penggerak komunitas atau perkumpulan klinik-klinik kawan-kawan. Boleh diperkenalkan dulu dengan siapa saya bicara di sini? Selamat siang Mbak Cintami Siang. dan teman-teman. Jadi saya Kukuh. Saya dari komunitas Rada Salah dan nantinya akan ke klinik-klinik. Saya nggak sendiri. Oh, Mas. Gitu, Mbak. Saya penunggu, Mbak. Oh, penunggu. Iya, saya Jenengan cuma pun dan jokan. berundak nopo? Kulo nak atus sing setahun sepisan, Mbak. Oh, nggih. Nggih, Nek setahun wayahe satu suro niku nggih. satu Nggih. suro itu dimandiin saya. Oh, iya, Jadi iya. 1 tahun baru mandi sekali. Dengan Mas siapa? Saya Jumirin. Jumirin. Ya, punden Panggilannya? panggilannya Jumirin. Boleh saya panggil Mas Jum ya nanti ya sama Mas Kalau Kuku. nama imutnya saya Jumi. Jumi. Iya. Lucu sekali. Iya, Jumi. Mas Jumi. Nah, hari ini nih Mas Kuku dan Mas Jum, kemarin sebelum kita tag podcast ini kita telah melakukan sosial eksperimen. Kita tanya ini Agatha-Agatha di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Agatha itu anak gaul Surakarta, guys. Jadi kita tanya kepada mereka. Pembahasan kita hari ini adalah soal weton dan misteri di baliknya. Soal weton tuh kayaknya kita nggak asing karena kita nih orang Jawa ya, Mas Betul, Jum, Mas betul, Kuku. betul. Jadi sebagai orang yang lahir di Jawa dan besar di Jawa, rasanya tidak asing. Tapi kemudian kalau kita hari ini nonton di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ataupun di banyak coffee shop di Solo ini, ada banyak orang pendatang yang tidak asli dari Solo ataupun ya memang orang yang sekedar solo trip aja ke Solo. Kita tanyai satu persatu kemarin pas sosial eksperimen. Percaya nggak sih sama weton dan lain sebagainya? Jawabannya beragam, Mas. Ada yang percaya nggak percaya, ada yang justru merepresentasikan weton itu dengan sesuatu yang syirik dan lain sebagainya. Nah, hari ini tuh selain kita kemarin tanya-tanya, kita juga mau bahas lebih dalam apa itu weton dan kenapa sih pandangan orang-orang soal weton tuh seolah-olah mistis, sesuatu yang sangat tidak akademis atau ya hal-hal yang berbau supranatural begitulah. Supranatural. Apalagi Mas Kuku dan Mas Jumirin di sini kan representasi dari klinik-klinik. Kayak booth Apa di tuh, mana teman-teman kalau lagu Fish itu ada tarot, kalau di Jawa kita punya paukon atau naskah yang kemudian membahas mengenai hari lahir dan bagaimana karakteristik orang-orang yang kemudian lahir di tanggal dan bulan tertentu. Nah, sebelum itu, sebelum kita jauh bahas yang lain-lain, boleh nggak sih Mas dikenalkan dari mana awalnya klinik-klinik itu lahir Iya. dan terus kenapa kalian mau ada di komunitas ini? Monggo Sama Mas Jum. Kuku dulu Oke, atau oke. Mas Mas Kuku, Jumirin? Oke. Mas Kuku. Sebenarnya klinik-klinik itu munculnya itu tahun 2024. betul. Itu di Festival Sastra Yogyakarta. Ada satu teman kami yang mengisi booth klinik-klinik pertama kali itu namanya Mas Prastowo. Betul. Dia orang Jogja. Nah, mulai di situ Mbak mulainya. Tapi kalau dari segi kelembagaan, kelembagaan Formal Bakal banget ya. Klinik-klinik itu program di bawah komunitas Rada namanya. Jadi komunitas Rada itu komunitas yang seringnya membahas mengenai manuskrip Jawa dan kebudayaan Jawa di Surakarta maupun secara luas gitu. Base-nya dari Solo. Nah,
bisa dikatakan kalau klinik-klinik itu merupakan apa ya, wahana kami alih media dan alih Media, wahana betul. dan kepanjangan tangan dari Serada untuk uh, membumikan lagi pengetahuan mengenai weton, khususnya weton dan pawukon itu kepada masyarakat. Karena ya benar yang dikatakan Mbak Cintami tadi, kita kan hidup di Jawa, apalagi di Solo gitu ya, yang sangat Betul, kental dengan budaya Jawanya. Ini sebenarnya dekat dengan kita gitu, tapi kita merasa kok asing gitu loh, jauh. Dan kemudian nanti ya seperti yang dikatakan Mbak Cintami juga tadi, mengapa kok banyak orang persepsinya akan berbeda mengenai weton, mengenai pawukon ya, bahkan sampai sirik kayak gitu ya. Jadi itu klinik-klinik dari 2024 kemudian 2025 itu di Mangkunegaran ya Jum ya, Adeging. Adeging Mangkunegaran Betul. itu dari situ kemudian rutin terus Betul. sampai sekarang kayak gitu, baik di Solo, kalau Solo seringnya di Mangkunegaran, kemudian Betul. kalau di Jogja kami pernah 1 mingguan full Mbak di Jogja Di FKY, Ya, di Festival. FSY dulu FSY dulu. itu 1 mingguan festival Sastra Yogyakarta tahun 2025 kemarin. Betul, Kemudian sama dilanjutkan Festival Jogja Kota, Festival Yogyakarta. itu masih tempatnya di Sama. Embung Giwangan, di Taman Budaya Embung Giwangan. Itu berarti hampir 10 harian lebih kami di sana. Kemudian di penunggu jadi penunggu Embung Giwangan jadinya. Kayak wah, kancane wewe. selama seminggu ya. sama seminggu lebih. Betul. Kemudian Yang di FKY. FKY itu lama juga Lama itu juga di di daerah Gunung Gunung Kidul. Kidul, Playen. Ya, Nah, ya. dari Playen, FKY Gunung itu Kidul. lanjut ke Pasar Pasar Kuncen ya. Pakuncen, Pakuncen, Klitian, Klitian, Jogja di itu. Jadi Gitu. Rentetannya panjang sih yang panjang. itu sih. Bulan-bulan I see, itu I ya. see. Jadi klinik-klinik ini bagian dari kalau perusahaan kita sebut anak perusahaan Iya. ya. Anak perusahaannya Serada Institute ya. gampangnya. Jadi teman-teman ini punya pendekatan lain mengenai ya membumikan Betul, weton. betul. Jadi biar anak-anak muda ini paham akar budayanya sehingga nggak antipati terhadap budaya aslinya mereka sendiri. Sehingga Yes. klinik-klinik itu jadi pendekatan baru bagi anak-anak muda yang pengen tahu soal weton. Mm-mm. Nah, mungkin Mas Jumirin bisa menjawab sebenarnya apa sih makna weton itu sendiri, dan dia tuh apakah sekedar hitungan hari lahir atau ada filosofi juga yang berkelindan di baliknya? Weton sendiri kan dari kata wetu kan. Ya secara letterlek gitulah. Pemaknaan katanya kan wetu atau metu atau gimana orang ini lahir dicatatnya tuh di tanggal berapa aja sih, tahunnya berapa, bulannya berapa. Nah, permasalahan di Jawa itu adalah kalendernya itu berubah-ubah. Yang dulu pakai mungkin penanggalan Saka, terus beralih ke penanggalan Jawa yang Saka campur Arab atau Hijriyah gitu, jadi penanggalan Jawa sekarang. Yang terus ada lagi penanggalan Masehi. Lah, kelindan itu Bun, itu yang sulit banget ternyata, ternyata ketika kebudayaan berubah itu yang dipakai yang kebudayaan mayor ini. Dan sekarang kita ya lumrahnya kan cuma Masehi kan. Yang kayak kapan sih di penanggalan Jawa anak ini lahir itu dicatat lengkap itu nggak ada. Dan sayangnya di Jawa itu ada tanggalan itu ada nawawara ya, 9 paling enggak. Ada yang bilang ke 10 gitu, 10 pola harian, pola waktu gitu. Ada yang Eka Wara, dari Eka itu kan Eka 1 gitu sampai Nawa itu 9. Jadi kayak yang kita tahu kenal sekarang kan, kayak Neptu kan rata-rata terdiri dari hari 7 atau Saptawara, yaitu Minggu sampai Sabtu. Terus sama pasaran itu Pancawara atau 5 harian gitu. Pola-pola Apa aja itu Pancawara? Pancawara kan Pon, Kliwon, Wage dan seterusnya, itulah kayak gitu. Nah, sayangnya yang dicatat lengkap itu rata-rata cuma raja. Di manuskrip kelahiran raja itu sangat digambarkan, tanggalnya berapa, wukunya apa, terus tahunnya tahun gimana, ada peristiwa apa, lengkap gitu. Enak ya punya pencatat yang lengkap gitu ya. Administrasi raja kan memang selalu detail ya. Betul. Nah, itu yang sampai rakyat yang kecil itu kita cumanya hari sama pasaran.
yang dianggap penting itu. Jadi jaraknya dari kebudayaan di tengah kerajaan itu sampai ke rakyat itu jaraknya cukup jauh ternyata. Oh, makanya orang-orang Jawa hanya tahu hari lahir dan pasarannya Iya, aja ya. wetonnya itu Betul, hanya betul. tahu. Secara apa ya, kebudayaan yang diterima di pinggir kayak gitu, yang jauh dari mungkin lingkar kebudayaan kerajaan ya. Sedang kayak gitu. dibanding dengan raja, dia punya catatan yang lebih rigid dan lebih Iya. terperinci. Betul. Termasuk mungkin barangkali alam bagaimana kondisi saat dia lahir kayak Betul, gitu-gitu kayak ya. gitu. Sedangkan kita sebagai rakyat biasa hanya tahu hari lahir dan hari pasaran saja. Betul. Dan itu pun Masehi kebanyakan Oh, yang iya, tahu. iya, Sekarang iya. Masehi. Dan menambahi untuk apa namanya, apakah ada filosofi dan lain-lain. Jadi kan di masyarakat Jawa itu kan ada namanya ritus daur hidup, Mbak. Betul, betul. Nah, kelahiran itu merupakan salah satu dari ritus itu. Kan kita kan lahir, Lahir, kemudian menuju dewasa. Kalau laki-laki kan sunat ya. sunat, betul. Kalau perempuan ada namanya tetesan. Hmm. Disunat juga, Tapi simbolik ya. simbolik. Simbolik, Iya. simbolik. Dulu masih marak, tapi sekarang udah enggak kan. Iya, Tetesan, kemudian dewasa nanti kan pernikahan, pernikahan. kemudian nanti kehamilan nanti ada mitoni. Mitoni. Nah, kenapa mitoni? Nah, Itu. itu. Mitoni, kami baru tahu kan ketika kami buka klinik-klinik ini ya. Iya, iya. Setelah mengamati, oh ternyata kok apa ya? Pawukon ini kan jumlahnya 30 tuh. 30 minggu kan berarti. Pawukon itu dari tembung wuku. Wuku itu artinya ruas, ibaratnya ruas, dalam satu ruas ini ada 1 minggu dan hari-hari kecil yang lain, yang ekawara dan lain-lain itu. Nah, 1 minggu ketika dikali 30 itu 7 bulanan. Jadi dianggap mitoni penting adalah ketika satu siklus wuku ini apa ya, terlampaui gitu. 7 Oleh si bulan janin itu. oleh si janin. Itu patut untuk diselamatin. Hmm, Gitu. pengharapan doa Betul, agar dia selamat sampai betul. lahirnya gitu ya. Jadi kan emang kan wuku kan 1 minggu 7 hari. 7 7 kali 30 210 hari kan. Itu kan 7 210. bulan. Jadi mengapa kok ada mitoni? Dari segi matematis kayak gitu, si janin itu sudah melewati semua apa perputaran wuku itu. Betul. Perputaran wuku dan perputaran apa jenenge Apa ya? 7 harian dan 5 harian 5 itu. harian. Sudah Hmm. semuanya. Jadi memang apa ya bisa dikatakan sudah full lah. Ya sudah memenuhi itu. Jadinya diselamatin. Udah kayak melampaui satu siklus yang riskan juga menurutku. Gitu, Kayak 7 gitu. bulan. Sebagai penggerak komunitas klinik-klinik nih Mas, ini kan kita kan juga tidak bisa menafikan bahwa ada banyak asumsi atau pendapat orang yang kemudian menyampaikan bahwa weton itu mempercayai weton itu syirik karena mereka seringkali mengaitkannya dengan jodoh ini kalau ini kayak gitu-gitu. Betul, Lah, betul. pandangan-pandangan yang syirik dan itu menurut pendapat Mas Jum dan Mas Koko ini gimana? Iku. Kowe sing cah Batang kok. Dirimu cah Batang, Pantura. Pantura yo, Iya, sangat Islami. Islamit gitu ya. Pendapat saya adalah mengapa kok kita bisa mengatakan ada yang berpendapat itu syirik? Itu karena kita belum mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber weton dan pawukon perhitungan ini. Jadi kita belum sampai ke informasi itu. Belum terakses Belum pengetahuannya. pengetahuannya. Jadi kita dari mana sih ini? Ini syirik kayak gitu loh, Mbak. Kalau kita udah tahu sumbernya, mereka pasti akan ini bisa dikatakan ilmiah banget. Mengingat kalau pendapat secara umum weton dan pawukon itu kan ilmu titen. Ilmu titen. Jadi kalau ilmu titen pasti ada observasinya. Betul. Kalau observasi bisa dikatakan itu ilmiah kan? Ya. Nah, permasalahannya Sangat sangat akademis. Permasalahannya adalah siapa yang mengobservasi ini dan bagaimana penularan pengetahuan ini itu yang belum diketahui. Kalau saya belum mengetahui itu. Sumbernya dari mana? Dan itu tidak didapatkan oleh masyarakat yang sekarang ini karena terlampau jauh banget. Nah, yang menjadi institusi pencatatan itu ya keraton tetap yang meneruskan pengetahuan itu ya ditulis dalam aksara Jawa menjadi manuskrip, digambarkan dengan simbol-simbol dewa, kemudian pohon dan lain-lain seperti itu. Itu yang diwariskan. Pertanyaan kan itu, mengapa kok orang menganggap itu syirik ya karena belum terakses pengetahuannya itu. Dan kelemahan kita Bun,
pencatatan-pencatatan yang semakin ke sini, terutama ketika buku-buku primbon marak itu ya, Mm-mm. itu tidak pernah disebutkan ini diambil dari sumber Tuh, mana, sumber Hmm, mana. daftar naskahnya pustakanya apa. tidak Iya, dapat tidak dimengerti ada. ya. Sehingga itu yang tulisan apa sih? Ini kita cari sumbernya dari mana sih? Yang nulis awalnya siapa sih? Kita nggak pernah tahu. Paham. Perbedaan perbedaan dengan naskah yang lama kadang adalah naskah-naskah yang masih tulisan tangan aksara Jawa itu menulis siapa yang nulis di tahun berapa, dia kayak ada kolofon dan Istilahnya kolofon, Manggala ya? Manggala gitu. Manggala kolofon, dia kasih catatan dulu, saya nulis saya si ini nulis di tanggal ini, bulan ini, tahun ini, nulis kayak gini, mohon maaf jika banyak kekurangan. Nah, catatan-catatan ini penting sebenarnya, yang itu ternyata tidak ditemukan di kayak buku-buku Buku-buku yang primbon sekarang gitu. Dan kalau mau kita jujur-jujuran, pawukon dan weton ini enggak, ya itu sudah pengetahuan yang lama banget. Bahkan hari pencatatan yang di naskah-naskah Betul. itu polanya sama dengan yang ada di prasasti-prasasti, Mbak. Hmm. Misalnya ada namanya Prasasti Kudadu, itu peninggalan dari Majapahit. Mm-mm. Itu Kudadu itu berisikan masyarakat desa Kudadu itu, desanya itu dijadikan sima atau tanah berdikan oleh Betul. Raden Wijaya ketika menjadi raja di Majapahit, karena ketika peperangan antara Jayakatwang dan Raden Wijaya itu, Raden Wijaya diselamatkan oleh Rakyat. masyarakat Kudadu itu. Nah, di prasasti itu biasanya prasasti kan yang pertama adalah Swastisaka Warsatita, itu Betul. penanggalan dulu. Harinya apa, tanggal apa, paruh gelap atau paruh terang. Paruh gelap, paruh terang itu bulan sekarang ini fase bulan Fase mati, bulan mati atau purnama bulan atau purnama gitu. semangka. Kemudian ada Madangkungan. Hmm. Madangkungan itu salah satu wuku. Betul. Jadi bisa dikatakan bahwa pada mulanya pawukon dan tanggal-tanggal itu untuk penanda waktu kapan prasasti itu ditulis, dibuat. Fungsinya pertama itu. Sejarah lagi-lagi Sejarahnya ya. itu, sejarahnya emang dari perhitungan itu dulu untuk penanda kapan ini ditulis. Kayak gitu sih. Jadi memang itu sudah terwaskan dari dulu. Bukan konek. Bukan semata-mata asbun lah yang, ya. yang mungkin baru, yang mungkin tetap diperbarui mungkin filosofinya untuk membaca orang, untuk tapi secara penggunaan fungsi penanggalan, Sebenarnya penanda titen waktu. ya. Iya, itu gitu. Nah, sudah digunakan. kita ini udah ngomong jauh nih soal jenis wuku, jumlah wuku, berapa minggu. Sebenarnya sumbernya tuh dari mana, dan boleh tidak sih aku diperlihatkan? Kan nggak mungkin dong mas-mas sekalian pas buka klinik, iya, buka klinik di misal acara-acara apa, terus hanya berdasarkan lisan, tentu kan ada media pembantunya. Iya, Boleh tidak dipersilahkan Boleh, diperlihatkan? boleh. Kami nggak model yang set gitu Oh, iya. Kan bukan dukun ini ya. Ini Enggak. sangat ilmiah, alamiah. Dukun sekarang kalau ngaku dukun kena KUHP. Oh iya. KUHP yang baru kalau orang ngaku dukun bisa dipenjara itu. Oh iya, ini berarti kita disclaimer dulu, Mas Jum dan Mas Koko adalah bukan dukun, Bukan kawan-kawan. dukun, bukan dukun. Mereka alumni kampus yang mana jurusannya sastra daerah dan Serada Institut maupun klinik-klinik bersumber dari naskah-naskah keraton ataupun naskah-naskah dari kerajaan di Era lampau gitu. era lampau lah ya, entah Iya. kerajaannya apa, nanti silakan dijelaskan oleh Mas Nah, Kukuh. kami Oke. biasanya menggunakan media ini, Mbak. Ya, Jadi ini jelaskan pada kami. oke, Oke. bisa dianu Jum. Oke. Ini merupakan penggambaran dari seluruh wuku yang ada di Jawa, kan ada 30 kan. Jadi setiap minggu atau setiap wuku itu punya nama, dinamain. Misalnya ini wuku pertama namanya adalah Sinta minggu kedua namanya Landep, sampai Landep. minggu ke-30 Ke-30 namanya ini. Watu Gunung. Ini Watu Gunung. Nah, di naskah-naskah Jawa itu yang pakai aksara Jawa itu ada yang ada yang digambarkan seperti ini, ada yang cuma tulisan aja. Nah, yang gambar-gambar ini istimewa banget. Setidaknya di Solo, di Keraton Kasunanan, di Kadipaten Mangkunegaran maupun di Radio Pustaka itu ada 10-an manuskrip pawukon. Ya, Dan sekitaran beberapa segitu. di antaranya itu ada gambarnya.
Ini salah satunya. Salah satunya Salah. Ini enggak ini sih. Ya ini copying. Oh, copy. Kami Iya, redrawing, kami kami gambar redrawing. ulang kayak gitu. Ini kalian ambil dari mana ini? Ini dari apa ya? Naskah ini kok Naskah Kasunanan ya. Kasunanan. Kasunana. Kasunanan. Tapi juga dielaborasi sama dengan apa ya? Naskah yang lain ya. Tapi untuk penggayaan ini memang condong ke Kasunanan. Jadi kalian ketika ada klien nggak sekedar asbun dong ya, Iya. nggak ada asal bunyi, Betul. tapi ada nih maksudnya kalian bisa mempertanggungjawabkan loh, Betul. hari lahir kalian segini, bukunya segini, inilah gambarannya. Kemudian Betul. kalian menjelaskan makna Iya. dari gambar Mm-mm. tersebut ya. Kami juga menjelaskan pada apa yang datang ke klinik-klinik, kami walaupun namanya klinik, kami bukan Bukan klinik, klinik. karena kami menggunakan sumber-sumber dan akademis gitu loh. Karena kan biasanya kalau di naskah sini ada gambarnya Mbak, bawahnya ada aksara Jawanya. Hmm. Itu kan harus dibaca dulu, Mm-mm. diartikan dulu, kemudian kami elaborasikan dengan sumber-sumber yang lain. Dan yang kesulitan terutama klinik-klinik itu adalah menarasikan ulang. Jadi naskah ini kan kadang terlalu kejam ya. Orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Bahasa kayak gini kan nggak begitu bagus ketika dikomunikasikan secara apa ya, secara baik kepada klien kan, kayak gitu. Itu yang sulit banget. Nggak boleh Dan frontal lah ya. betul. Ya. Dan kami cari apa ya, cari apa ya di bahasa zaman sekarang ini apa sih? Itu yang sulit dan menariknya di situ sih, kayak gitu. Tantangan kalian sebagai Betul, ini ya. tantangannya. Dan kebanyakan yang datang ke klinik-klinik itu ya anak-anak muda kebanyakan. Betul. Anak-anak muda. Ya, Jarang sekali yang sepuh-sepuh. Jarang. sangat jarang. Jarang karena anak muda ini apa Thomas? Oh, ini kami Betul. klinik-klinik baca weton kayak gitu. Dan apa namanya, uniknya adalah saya tanya berapa persen kecocokan gitu. Kecocokan. 75% ke atas. Weh. Tuh. Bisa nih kalian ngeramal-ngeramal orang berarti. Waduh. Bisa. Bisa. Kan ini ilmiah ini. Iya. Nggak asbun ini. Iya, karena semua responden yang kami baca itu kami tetap buat data gitu loh, Mbak. Jadi kami kumpulkan, kami dibuat apa ya, Jum? Ya kayak statistik gitu. Statistik Iya, gitu, iya, kayak gitu. Rata-rata hasilnya Itu 75% ke atas itu. percaya ya. Saya. Wah, Tuh. Apa rata-rata pertanyaan klien-klien Wah, kalian? kalau ini? yang muda-muda Kalau biasanya yang adalah muda, penyakitnya itu asmara ya, Mas. asmara. Oh, asmara. Asmara itu selalu jadi pertanyaan yang Sekalipun data BPS Berbahaya. statistik itu menunjukkan angka pernikahan itu kan menurun ya di negara kita ini. Betul. Ada nggak pengaruhnya sama pertanyaan-pertanyaan di klinik kalian ini? yang apa ya, saya sebagai Mas Kukuh ini admin biasanya. Iya. Dan dia penjelas awal gitu. Apa ya? Saya pembaca biasanya. Nah, kebanyakan orang-orang asmara itu sambatnya ya sama pasangannya. Dengan apa ya, hubungan dengan pasangan kok nggak bisa gini. Ya saya kembalikan lagi ke Paukon. Paukon ini sangat bisa berubah loh. Kamu pasanganmu bisa berubah, kamu pun bisa, dan kamu dengan membaca ini bisa tahu cara apa ya, bahasa Jawanya nyerateni, ngetreat orang. Lawas menton nyeraten. Iya, Treatment. treatment, Genzi treatment. dong, Gen Z. bapaknya Oke, treatment. Nyerate. Apa namanya, love language-nya gimana? Oh iya, gitu. iya. Berarti elaborasi antara pengetahuan Jawa dengan pengetahuan ya teori-teori Iya, inilah ya. love language-nya gimana? Itu juga bisa dilihat dari Oh, love sini. language orang tuh bisa terlihat dari wukunya berarti ya. Misal kayak gini nih. Misal, ini. contohin Mas Su. Salah satu. Ini buku yang gampang banget lah. Ini namanya Wuku Wayang. Ya. Dia punya gambaran namanya ini. Ini adalah Kulawu. Ini pasang gambaran pun dewanya. Ini adalah Sri. Di sini ini adalah Sadana. Ini pasangan Sri Sadana. Sri itu kan orang kenal dengan Dewi Padi ya. Iya, Tapi Dewi Sri. suburan gitu. Pasangannya Sadana. Nah, kedua buku ini punya kecenderungan dia sangat suka ilmu pengetahuan gitu, suka overthinking, suka apa ya, suka ilmu lah, dia suka pengetahuan. Orang-orang kayak gini cenderung memilih pasangan yang juga punya ilmu yang bagus, pengetahuan yang bagus. Nah, permasalahan kedua orang ini adalah selalu menemukan orang-orang ketika ngobrol itu gak nyambung. Saking Karena saking saking kritisnya beda. ya. Iya.
Siapa sih yang mau apa ya, yang bisa nyerateni orang yang selalu kritis? Kok iso ngene sih? Kok iso gitu sih? Istilah internet tuh SJW gitu ya. SJW. Wah, ya kayak ngono. Iya iya. Kayak iya. gitu sih. Lumrahnya ya dia selalu mencari keinginannya itu pasangan yang bisa buat apa ya, diajak ngobrol ngalor ngidul kemana-mana, diskusi. Ya dia kayak punya gitu. critical of analysis Betul. yang tinggi ya. Bagus, memang bagus. Tapi kan kalau dia cowok atau cewek, dia lu nyari pasangan lu tipe kayak gitu di mana? Mm-mm. Tuhan itu kadang memberi apa ya, memberi keseimbangan yang menarik. Kalau lu cari cantik, kamu cari cantik, kadang tingkat kepintarannya menurun. Hmm. Sehingga kamu kadang ya nggak mau kan, kadang itu. Yang paket komplit jarang ya. Wah, kayak kajian sastro kayaknya itu jarang deh. Jarang. Itu 1001. Jarang. Itu jadi emang kayak gitu, Mbak. Banyak yang apa namanya anak-anak muda ya kebanyakan asmara gitu. Nah, Betul. kemudian betul. kalau umur 25-an ke atas baru itu rezeki. Betul. Karena Iya, pembacaan finansial, weton ini bukan hanya apa namanya, ini kan ini pawukon. pawukon. Pawukon ada gambarnya. Ada gambarnya, misalnya ini adalah dewa yang ketika yang menaungi ketika wuku itu berlangsung, kemudian ada rumah, ada burung, ada pohon, Betul. ada apa ini, wadah Air air, atau kemudian ada enggak, umbul-umbul, ada keris. ada senjata, berbeda kan. Betul. Nah, berbeda ini nanti maksudnya akan berbeda. Jadi kami selalu mengatakan kepada para pasien ini pawukon dan klien itu teman-teman, maaf. Pawukon dan weton ini menggambarkan sifat alamiah dasar yang kita punya sejak lahir. Tapi kan kita tumbuh dan berkembang kan. Betul, Nah, betul. ada konstruksi sosial juga kan. Lingkungan Kadang-kadang sosial. nilai sifat-sifat ini ya masih melekat pada kita, kadang-kadang juga enggak. Betul. Nah, itu Ya kan ketutup dengan sifat tutup yang sifat lain yang lah. lain gitu. Jadi tagline klinik adalah tak dapat dipercaya ahlinya. Tagline-nya gitu. Tagline-nya Tak gitu. dapat Dari dipercaya. Tak dapat awal, dipercaya dari dari awal. awal. Kalian malah mendegradasi. Iya, tapi mereka yang dibaca Ya, percaya. fine-fine aja, percaya aja. Iya, 75% itu. Boleh nggak sih aku simpulkan pawukon ini semacam ini akan ini pengetahuan dari budaya kita ya, dari Iya. suku kita Jawa. Tapi kemudian kalau kita bandingkan dengan yang tren hari ini kan ada human design ya Mas Jum, Betul. kalau Mas Jum tahu. Human design itu Jadi, lagi hype banget. Atau tes MBTI MBTI, lah, kayak betul, orang-orang yang betul. persona apa, yang ekstrovert atau introvert kah. Nah, di buku itu kayak gitu nggak sih sebenarnya, atau apa yang kemudian membuat beda antara human design dan pawukon ini? Kalau human design kan dia apa ya, pakainya kan konsep zodiak, terus kalau nggak salah I Ching sama yang Vedic astrologi kalau nggak salah ada 4 itu, si Uhuru Hara apa siapa aku lupa itu. Iya. Itu. Nah, aku melihat ketika aku comparing human design sama ini ya, sama pawukon ya, itu ada cukup kesamaan. Misal kayak gimana sih komunikasimu sama orang, gimana sih orang melihat kamu. Kalau di pawukon itu kadang bisa dilihat dari pawukonnya atau dari kayak Pancasuda, terus Pak Arasan sama Rakam. Itu cukup melengkapi gambar ini. Apa itu? Jelaskan. Wah, ini Nah, itu. Pancasuda awalnya ya, aku nggak langsung baca orang. Awalnya Pancasuda itu dari naskah kopiannya Ronggo Warsito di Perpustakaan Nasional. Itu Pancasuda itu berarti hari di mana ketika hari 7 Minggu sampai Sabtu dan pasaran tertentu itu diangkakan, itu menjadi hari ini baik untuk menikah apa enggak. Pancasuda itu hitungan di mana untuk jejodohan. Misal kayak ada Pancasuda Satria Wibowo, dimaknai bahwa hari tersebut cocok untuk jejodohan atau menikah atau untuk ijab atau untuk lamaran mungkin ya, yang sifatnya adalah menjodohkan 2 orang kayak gitu. Nah, selain itu awalnya kayak gitu ya, Rakam itu adalah hari baik di mana untuk memelihara rumah, membeli perabotan rumah kayak gitu. Tapi pemaknaan yang lain dari yang awalnya kayak gitu ya. Terus pemaknaan ini juga bisa dimaknai, difilosofikan ulang untuk membaca hubungan. Oh, rezekimu kayak gimana sih? Karena yang Pancasuda tadi ya.
Misal kayak tipikal Satrio Wibowo, dia berarti punya chance, punya kesempatan menjadi kayak namanya Satria, jadi menjadi seorang pemimpin wibawa ya, yang cukup berwibawa dan paling enggak punya bawahan 1-2 di bawahnya gitu. Kayak gitu, dia cukup cocok jadi leader kayak gitu. Nah, kadang hubungan-hubungan ini itu menariknya adalah kayak human design dan yang lain tarot, kadang itu paling enggak nyerempet dikit juga. Masalahmu apa sih? Kita kembalikan lagi ke Pawukon, Parasan, Pancasuda gitu. Untuk hubunganmu sama orang terdekatmu, sama masalahmu kayak gitu. Itu paling enggak ada sama-samaannya dikit. Meskipun metodenya berbeda ya. Iya. Gitu. Kalau aku boleh sedikit kasih konklusi itu lebih kayak ini enggak sih? Setiap permasalahan itu berawal dari akar masalahnya dulu apa? Betul. Dari diri. Betul. Lalu kemudian Pawukon, human design atau apapun itu MBTI adalah atau tarot. metode saja kan Iya. untuk mengenali diri. Betul. Sehingga sebenarnya kalau kita mau belajar dan Betul. ya tahu pengetahuannya ya nggak ada klinik-kliniknya sama sekali Betul, sebenarnya betul, ya, ini betul. sangat ilmiah dan alamiah. Nah, kalau dari Mas Kukuh dan Mas Jum sendiri melihat generasi muda yang hari ini banyak kena informasi dari luar ataupun dari banyak lah, karena hari ini kan era disrupsi yang makin meningkat dan bahkan ada banyak tantangan yang dialami anak-anak muda hari ini. Dari yang kalian kerjakan hari ini, katakanlah apa yang pesan yang untuk anak-anak muda, nggak harus klien kalian ya, Iya, tapi iya. lebih pesan pada general saja. Ini kan tumbuh dari tradisi ya, tradisi Jawa terlebih itu Betul. kan, kemudian eranya kan era udah sangat cepat banget, bahkan istilahnya adalah post truth gitu kan juga bisa masuk ke situ. Kalau orang-orang bilang anu kok apa, kalau nggak suka swipe atau Swipe, scroll lah gitu kan. Nah, ini langsung dari skip. Weton dan Pawukon ini itu mencoba untuk melihat diri sendiri dulu. Melihat diri sendiri, kemudian refleksi. Jadi bisa dikatakan di dunia sangat cepat kita tetap butuh melambat kok. Wellness banget gitu. Kita butuh melambat kan, butuh melambat pelan-pelan kita persiapkan rencana mau ngapain dan kemana. Ya kita harus tahu diri kita sendiri dulu gitu. Setelah kita baru tahu diri sendiri, mau melakukan apapun sudah direncanakan dengan matang, itu insya Allah pasti akan lebih baik lah gitu, tujuan itu. Dan kalau yang lebih luas lagi, Weton dan Pawukon itu kan juga berkaitan dengan sistem komunal, sangat komunal toh, Mbak. Betul. Apalagi sekarang lebih kepada individual dan lain-lain. Nah, misalnya kalau di mitoni itu kan pasti akan melibatkan banyak orang gitu. Serawung. Dolan. Dan di sini ini ada ruwatannya juga. Tradisi ruwatan itu kan juga merawat hubungan masyarakat dengan bagus. Kan biasanya ada kayak di Tawangmangu ya, Tawangmangu ada banyak kayak ini perayaan, kayak di Bali kayak ada galungan Kuningan. Itu nama wuku juga. Galungan itu ke-11, minggu ke-11. Kuningan itu minggu ke-12. Yang tadi ditunjukkan Mas Jum bukan? Yang ini Bukan ya? Galungan Kuningan enggak. Coba mungkin bisa dijelaskan Mas ini. Jum. Galungan Kuningan ini. Iya. Nah, kenapa kok di Bali Galungan Kuningan ini menjadi penting? Iya. Karena kayak ini mumpung lagi ruah ini. Iya. Di Bali itu Bulan ruah itu. bulan ruahnya adalah Galungan dan Kuningan. Bulan ruahnya dia ya. Sebelum Minggu lebarannya ruahnya. mereka ya. Betul. Nah, kenapa kok gitu? Karena dianggap ya, paling enggak setahu saya ya, pas Galungan ini. Ini buku apa ini? Ini Galungan. Galungan. Ini Kuningan. Ya. Gitu. Jelaskan Mas Jum. Nah, ketika Galungan, arwah-arwah di Bali itu dirasa pulang ke rumah. Terus pas Kuningan, arwah-arwah kembali lagi ke alamnya. Kayak ya bulan ruah kayak gini lah, anggapannya kayak gitu. Nah, kalau Galungan sendiri di sini ini kayak ada umbul-umbul, jelas di sini kenapa ada Kamajaya. Di sini ini ada pohon tangan, ini sini ada burung bido. Bido ini jenis elang. Itu teman-teman bisa searching sendiri. Di sini ini semua elemen ini ada di dunia nyata ya, kawan-kawan. Pohonnya ada, jenengan cari. Kalau orang yang punya wuku ini apa namanya Mas? Galungan ini coba jelaskan karakteristiknya Mas Jum. Oke, di sini ini menarik sih.
kedua wuku ini kembar. Mm-mm. Galungan ini ke-11 dan 12 ini kembar. Jadi ini lumrahnya orang-orang apa ya, wuku-wuku yang kembar ini dia akan saling melengkapi gitu. Nah, ini kalau galungan sendiri di sini ada dewanya Kamajaya. Kita tahu Kamajaya itu pasangannya Kamaratih. Itu Mm-mm. adalah salah satu dewa Sejoli. cinta ya. Iya. Orang-orang dengan wuku ini, galungan ini, lumrahnya dia akan sangat karismatik. Masya Allah. Dia cukup bisa menarik banyak orang untuk Hmm. mendekat dirinya dan cukup mendapatkan empati Tokoh gitu. lah ya. Tokoh Oh. gitu. Dia akan cukup ya terkenal lah paling enggak lah. Kayak gitu, temannya banyak jelas. Terus ini nih yang istimewa, ini menariknya ini. Ini air yang dipegang ini itu simbol bahwa orang ini sangat ora gelem nganggur. Senenge tandang gawe nulungi kancane. Kerja. Kerja. Orang-orang apa ya perusahaan butuh orang kayak gini deh. Tuh. Karena orang-orang galungan ini biasanya tandang gawe ini satset. Apa ya kerjanya itu bagus. Terus mukanya putih nih nggak kepenaan. Nggak kepenaan ini People dalam pleaser ya bahasa betul, Inggrisnya itu ya. dalam apa ya hubungan sosial orang-orang kayak gini ini dibutuhkan karena masa wong-wong kudu bentak terus toh. Masa orang harus kontra terus. Orang-orang people pleaser atau yang nggak enakan ini dia akan menjaga ritme yang awalnya Kestabilan. betul kayak gitu. Yang khas lagi ini Umbul-umbul. dua wuku ini ada umbul-umbulnya. Apa makna umbul-umbul di sana? Umbul-umbul itu kalau di naskah artinya kejayaan, tapi kadang yang ditemui adalah privilege. Pertama itu dan yang paling khas adalah mudah dikenali oleh orang lain, mudah diingat. Kedua ini punya. Nah, yang perbedaannya kan ini kayunya ini tangan, yang ini Wijaya Kusuma. Karismatiknya kalau yang kuningan ini dari Wijaya Kusuma, kalau ini dari ini. Kalau kayunya sendiri kayu tangan ini dia sangat kreatif, bikin apa aja bisa. Kalau makna burungnya? Burung bido, kalau yang ini urang-urangan, kembar ya. Bido ini, elang ini dia punya apa ya, sifat yang memang idealis, oke, tapi suaranya cukup didengar oleh sekitarnya gitu. Terus kalau yang urang-urangan ini dia workaholic banget. Jadi wuku ini sama-sama kedua ini workaholic. Kalau yang ini Indra jelas ya dia kayak perdana menterinya para dewa gitu. Kalau ada tugas tertentu Indra harus turun duluan gitu. Dia kayak gitu. Keduanya ini sama sih. Dia pekerja keras, suka menolong, jelas nggak enakan hati. Terus apa ya? Dia meskipun Kedua wuku ini karakternya hampir sama. hampir sama karena dia cukup saling melengkapi kayak mirroring aja gitu. Yang bedanya kan ini jelas kalau di sini merah ya. Ini sampo putih. Tapi dia nunduk. Enggak dangak ya. Enggak dangak. Beda maknanya Beda. ya. Kalau dangak kan wayang apa Mas? Nah, Ya abang merah tok Mas. wanian ngono ya lho. Nah, koyo Berani. sapa ya? Sapa? Pak dulure Balaram sapa? Heeh. Baladewa. Baladewa. Baladewa kan kayak gini kan. Apa dia Ini lurus lah, lurus, pandangannya lurus. kemudian merah kan. Dia Merah. pemberani gitu. Dia loh. berani. Kalau lebih ini, kalau dia menunduk ke bawah ini? Meskipun marah, dia akan tetap menyimpan dulu. Pun ini sama, kalau putih bagusan kayak gini yo, dia akan lebih luruh, mainnya apa ya? Dia akan memendam dulu, tipikal pemendam dulu lah. Kalau ada masalah ya keep dulu kayak gitu. Sebisa mungkin. Kalau saran pemilik wuku kedua ini apa ini, Mas? sarannya kedua ini ya. Ya. Orang-orang pekerja keras ini layaknya ya, karena kedua ini sama ya, pekerja keras dan relatif akan punya masa yang cukup bagus. Itu harus jelas dia bikin tim yang bagus. Kayak Tim. gitu. Itu tidak bisa dipungkiri ya Mas Kuko ya. Permasalahan sejauh kita buka klinik-klinik kebanyakan adalah mencari tim yang bagus dan cukup solid lah paling enggak. Permasalahan orang-orang yang kiranya bisa menghandle sesuatu dan bekerja keras, dia harus punya tim yang kompak gitu. Yang jelas dari Pak Wukon ini kita bisa aku apa ya? Saya itu cukup menarik karena ada beberapa kayak tipe terakhir ini yang 25 ke atas gini, 25 sampai 28 lah paling enggak, 4 wuku ini itu tipikal yang sangat dia orang di belakang layar gitu. Main behind. Dia pemikir, cocok jadi mikir doang. Kalau fisik kayaknya kurang bisa sih gitu. Dia pemikirannya oke, risetnya oke.
ada beberapa karakteristik buku yang kayak gitu ya Mas Kuko ya. Kayak gitu. Terus cocok buku ini relatif cocok jadi leader. Buku ini cocok aku membahasakannya kayak jadi penggembala gitu. Kalau di perusahaan mungkin kayak HR-nya ya, pengembala. Kamu kayak gini, dia pengatur ritme. Kayak ibu lah aku rasa. Dia cukup sensitif ketika temennya sedang susah, sedang sehingga mengarahkan aja wong kae sik, jangan dia dulu, dia lagi capek tuh, yang lain dulu aja. Nah, paling enggak tipe-tipe orang-orang entah dimanapun kerjaannya kayak gitu. Tim sub tim itu harus ada tukang riset. Terus kalau di Mobile Legends itu ada kayak tank, oposisi tank ya Mas Kuko ya. Tank itu aku keinget omongan seseorang tua ya, orang-orang sepuh yang sangat bijaksana itu, kita harus setiap kenapa namanya organisasi atau organ itu kan kayak organ tubuh kan, harus ada yang jadi balung, harus jadi tulang, berarti dia harus keras, harus nak salah kepluk ngono kuwi. Ada yang harus kayak gitu, ada yang kayak daging empuk, terus ada yang jadi otot, dia bisa keras dan bisa empuk kayak gitu. Ada yang jadi darahnya, ada yang jadi yang hal-hal kulitnya dan lain-lain gitu. Itu harus terpenuhi. Dan itu kesulitan orang-orang yang jadi leader. Dan Dari weton loh bisa gitu. sampai kayak gini loh Mbak. Iya ya. Oh. Kita Kok cangkemku mulus ya? Padahal dari ini kok loh sampai betul, ke situ. betul. Kayak Aku gitu. jadi memahami betapa kayanya pengetahuan Jawa dan Betul, segala yang kita obrolin hari ini nggak semata-mata yang di framing orang-orang soal wuku, weton dan lain sebagainya itu sebuah hal yang mistis, tapi ini tuh Iya. sangat ilmiah dan ya ini loh bisa Iya, dipertanggungjawabkan. dan sih. kontekstual. Jadi Betul. tidak hidup di zaman dulu tok. Betul. Di zaman sekarang pun juga bisa dielaborasikan kayak FYI ini naskah-naskah ini kita ambil sumbernya kalau dating tahunnya itu 160-an tahun yang lalu. Dan masih relate-relate aja sampai sekarang. Yang perbedaannya adalah mungkin wacana orang-orang sekarang dan medannya kan agak berubah dikit ya. Part-partnya Ya, lah. situasi gitu. yang Iya, lainnya kan juga betul. berubah. Tapi secara penggambaran sosok orang yang lahir di buku ini atau minggu ini atau hari ini sama-sama aja, relate aja. Permasalahannya juga kisaran itu. Jadi sebenarnya tuh kayak Jawa lebih kayak jika kamu ingin membuat sesuatu ya kenali dulu dirimu. Betul. Biar kalau kamu tahu potensi, kelebihan bahkan Betul. kekuranganmu, kamu kan bisa membentuk ya semacam upaya preventif ya Iya, untuk melakukan mitigasi, sesuatu. mitigasi. Iya, mitigasi. Itu juga kadang-kadang yang orang tua yang mampir ke klinik-klinik mencoba meminta tolong membacakan anaknya. juga. Itu juga banyak kayak gitu. Jadi Betul, tahu betul. potensi anaknya kayak gini. Dari ini ya pembacaan Dari ini ini. ya, Kemudian tindakannya harus kayak gini. Itu juga banyak. Termasuk memilih pemimpin bisa dong Iya. jadi kita. Iya tuh. Offline aja. Ya tetap sebenarnya bisa Bisa, dilihat bisa. dari sifat-sifat yang secara umum ya. Betul. Secara umum tuh kayak gini. Tapi menambahin sedikit ya. Rata-rata pemimpin kenapa kok harus 30 plus gitu ya. Iya, 30 tahun atau bahkan 40 tahun ke atas ya. Karena di Jawa itu kita kenal tumbuk alit ya Mas Yes. Kuko. Kemarin baru baca dikit ternyata ada riset juga ketika tumbuk alit itu Amit Sewu, tumbuk alit itu putaran di mana di Jawa itu kan sekarang ada 4 windu. Windu Adi, Kuntoro, Sancoyo, Sengoro. Apa itu? Empat nama windu, siklus windu itu Siklus ada 8 tahunan. 8 tahunan. Jadi ada 32 tahun Jawa kan. Ya. Nah, orang Jawa itu percaya bahwa ketika siklus ini kembali, jadi misal kamu Mbak Cintami lahir di wuku windu pertama Adi gitu. Ketika 32 tahun akan lahir di tanggal Jawa lagi, di hari tanggal Jawamu, bulan Jawamu, tahun Jawanya ditambah 32, itu wukunya sama, harinya sama, windunya sama. Siklusnya 32 tahun. Betul. Makanya ada banyak perubahan manusia di usia 32 Betul. tahun ya. Pun termasuk otak. Otak ternyata juga ketika sampai usia 32 tahun dia baru berhenti berkembang itu di usia 32 tahun. Oh, Jadi iya, selama iya. belum 32 dia masih kayak berkembang tumbuh gitu loh.
Ya besok pengen dolan lah ya. Iya. Nah, perbedaan rata-rata di psikisnya nanti. Psikis orang-orang yang Terus hubungannya sebelum dengan tumbuk alit tadi? jadi dengan pemimpin ya. Iya, iya. Pemimpin itu akan relatif bisa berbeda ketika dia usianya lebih matang daripada mudanya gitu. Bukan soal angkanya ya. Bukan Iya. soal Tapi soal angka, ininya, bukan soal rasanya. ininya juga. Mm. Ini sangat bisa berubah ke pendisiplinan juga bisa meningkatkan potensi yang mana, menurunkan potensi yang mana gitu. Yang jelek-jelek juga bisa diturunkan gitu. Nah, orang-orang aku rasa yang ketika umurnya sudah 32 plus ini, dia paling enggak sudah mengalami banyak permasalahan, entah relate dengan bukunya atau enggak ya. Tapi paling enggak dia akan punya ingatan yang oh ini enggak bisa kayak gini, ini yang enggak bisa kayak gini, sehingga membuat pikiran dia akan lebih matang, lebih chill, lebih Pikiran slow yang aja matang, lah. satu lagu dulu nih. Apa kuy? Pikiran yang matang. Wah, Perunggu. Satu lagu dulu. boleh. Iya. Ya kayak gitu. Ya. Itu bisa yang dipahami. yang apa ya? Kami baca kayak tumbuk alit, terus ada yang kedua tumbuk ageng Ageng. ya. Dan itu juga permasalahan di psikologis juga umur, kalau di psikologis itu 66 kisaran angkanya segitu. Kalau di Jawa itu tumbuk alit berarti kan 64. Hampir sama. Mengulangi siklusnya lagi. Iya. Betul. Kayak gitu. Dan itu fase-fase riskan. Kayak gitu. Ada riskannya sendiri lah. Kalau berarti 64 kan ini fase pensiun kan. Kalau di orang Jawa kuno dulu konon, karena ini juga belum pembuktian secara penuh ya, karena orang-orang Jawa kuno dulu ketika umur 64 pensiunnya itu menyepi, menyendiri, bertapa kayak gitu. Ya, cari kota yang slow living. Iya, Slow living gitu ya. kayak gitulah kalau Betul. sekarang lah. Slow udah nggak perlu Mengejar. tampil di Mm-mm. depan lagi, biarin anak-anak muda tumbuh dengan apa ya, benihnya Gantian. sendiri kayak Iya. gitu. Berarti sepuh itu tetap perlu. Wah. Sepuh itu perlu. Wah, iya kuwi Kang. Ya kuwi to dari tubuh alit, Tumbuk alit, tumbuk kemudian kan ageng. jadi kan memang memori di otak, kemudian banyak apa namanya, banyak kompilasi, kemudian banyak kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kan bisa ngitung tuh. Bisa ngitung. Oh nek Betul. ngene dadi ngene seenggaknya gitu. Ya, Betul. pengalaman adalah Pengalaman guru adalah kehidupan guru. ya. Betul, betul, memang betul. Banyak teman-teman yang apa namanya yang udah 32 ke atas sih ya emang mikirnya adalah tetap sepuh itu tetap perlu untuk di sisi manapun, lini apapun gitu loh. Karena apa namanya penuh dengan pengalaman itu. Jadi gitu sih. Betul. Jadi yang kami masih 20-an gitu kan. Weh, Dolan. Ngono gas iki. pancal. Gas pancal bari kuwi Parah mulai 30-an. Gampangannya kan istilahnya adalah apa namanya Apa ya? apa sing usia rentan ki Quarter life crisis. quarter life crisis tuh Betul. juga ada kaitannya dengan kayak gini tuh Mbak. Betul, betul, Mm-mm. betul. Dan itu kami juga sampaikan kepada klien-klien kami, apalagi yang menuju usia 30-an. Mas, hati-hati, Mbak, hati-hati. Kita juga masalahnya kita juga harus hati-hati. Menjelang. Nah, Iya, Kita iya. menuju itu. Menuju itu. Betul, Hati-hati, betul. saling mengingatkan aja. Betul. Apabila terlebih lagi bagi buku-buku yang emang dari pembacaan ini, wah iki abot ki. Misalnya buku yang apa jum Sing apa? Sing ndi? sing nyunggi. Oh, nyunggi iki. Mm. Merake. Nah, ini. Coba ditunjukkan ke kamera. Ya. Yang inilah. Ini ada buku yang menyunggi rumah, memikul rumah. Ini lumrahnya dia akan memikul beban. Memikul beban entah bisa ekonomi, keluarga. Karena ada umbul-umbulnya di sini, dia akan memikul juga privilege yang bisa diperoleh dari keluarganya, orang tuanya, dia sendiri. Jadi ini kayak tanggungan yang harus dia pikul gitu loh. Jadi kan dia punya tanggung jawab yang gede juga di sini. Sandwich generation gitu ya. Iya, bisa Ya, kan bisa seperti aja itu kayak juga gitu. kayak gitu. Dan kasusnya juga banyak. Kayaknya ya. Nah, Betul. Ini sih kayak lebih menunjukkan kepada betapa kayanya ini ya hasanah pengetahuan kita. Betul. Jadi nggak semata-mata mistis-mistis yang kita ketahui, tapi yo ada ilmunya, ada Iya. pengetahuannya, Iya. ilmiah ini tuh dapat dipertanggungjawabkan. mm-mm. Kalau kayaknya gini kita udah kehabisan waktu, Yes. aku sih akan sangat menyarankan kawan-kawan untuk pergi ke ya kalau di Solo bisa ke night market Mangkunegaran, Ya. di klinik-klinik datangi dan
ya barangkali mau tahu lebih dalam bagaimana karakter kita dan kita lahir dalam situasi dan kondisi yang seperti apa. Jadi pesan apa yang kemudian akan disampaikan? Tadi kan Mas Kuku sudah, sekarang Mas Jum. Wah, Melambat itu perlu, Pak. Kalau Mas Kuku tuh Melambat slow itu- down. Kalau kata psikolog itu mindful. Jadi Mindful. ya nikmati hari ini aja, nggak usah Tembak mikir aja. yang lain-lain dulu. Kalau Mas Aku- Jum apa ini? aku sebenarnya belum memikirkan kata-kata, tapi dari pembacaan banyak buku kayak gitu ya, kadang itu apa ya, kesulitan orang-orang itu adalah dengan ekspektasinya sendiri, keinginannya sendiri gitu. Kayak misal kayak perkara asmara atau cita-cita gitu. Aku melihat banyak cita-cita yang gugur gitu, keinginan yang gugur, pengen pacaran kayak karo dengan orang yang kayak gini ternyata gak kesampaian gitu. Tindakan preventif atau tindakan mitigasi yang harus dilakukan teman-teman ya harus tahu ketika cita-cita ini nggak terwujud. Aku keinget Panji sih tadi malam lewat gitu scroll. Dia nyinggung film Soul gitu. Film Soul yang piano Pixar itu kan, Disney itu. Itu kayak ada ikan kecil, ikan muda dan ikan tua gitu. Ikan kecilnya bilang, "Aku ingin lihat samudra." Lah iki samudra iki. Ikan tuanya gitu. Loh, bukan ini. Aku pengen lihat samudra yang kayak itu, di pikiran dia kan beda gitu. Nah, kadang-kadang impian atau cita-cita itu mungkin kita sudah kesampaian, ning kita nggak sadar kalau oh ternyata ini samudra yang kita inginkan, apa ya, kita harapkan loh, tapi pandangan di kepala kita dan di realitanya berbeda gitu. Yang itu yang harus orang-orang harus belajar betul gitu. Pun dengan saya, pun dengan Kukuh Mbak Cintami gitu. Itu aku rasa film itu dari singgungan Panji menarik banget itu ya. Kadang-kadang cita-cita kita udah sampai, ternyata kita nggak sadar aja gitu. Dalam sekali Gitu kan. kawan-kawan. soalnya banyak kesetresan gara-gara itu. Dia Overthinkingnya ya. overthinking, apa ya, sing ambur ucing apa kok bahasa Jawane? Anu, buru kelangan delek. Ambur ucing kelangan delek. Artinya Dia memburu ikan kecil, ucang, bukan kayak cetol gitu kecil, terus tapi kehilangan ikan yang besar gitu. Ikan delek kan karena sing- fokusnya hal-hal Iya. yang sebenarnya nggak Betul. begitu penting ya, tapi Betul, dia Mbak. malah kehilangan kesempatan yang besar itu. Iya. Luar biasa Mas Jumirin. Terima kasih kesempatan waktunya sudah meluangkan waktu di podcast Narasi Besari Mas Kukuh dan Mas Yeay. Jum. Terima kasih. Kawan-kawan kalau mau pakai jasa klinik-klinik jangan lupa di Night Market Mangkunegaran. Add aja, di follow aja. Follow. Add selinik. C semua, C klinik-klinik semua. tapi K-nya ganti C semua. Nanti akan ada info-info kalau kami buka di mana. Kan? Betul, Siap. betul. Nggak hanya di Mangkunegaran Night Market, ada juga di momen-momen festival-festival lainnya. Betul gitu. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ya.